semoga dia bisa segera bermain lagi lah ya, gitu ya. Eh, Jangan berharap Arsenal juara kalau belinya Sesko bukan Gyökeres atau saya rasa ini satu pemikiran yang apa ya? eh Pemikiran yang tidak melihat data-data di belakang. Kenapa kita tidak mendatangkan Gyökeres, kenapa kita tidak mendatangkan Vlahovic, atau kita tidak mendatangkan Osimhen. Kita udah lihat untuk Vlahovic atau Osimhen ini masalahnya gaji. Makanya ini sama kita, kenapa kita tidak mendatangkan Nico Williams, karena permintaan gajinya yang nggak kira-kira ya. Jadi untuk Vlahovic sendiri juga dia datang ke Juventus ternyata ngeflop tuh gitu kan. Menurut saya mungkin yang lebih bisa diharapkan ya Osimhen, tapi Osimhen sendiri juga dengan permintaan gajinya menurut saya itu tidak masuk akal. Jadi bahkan ini Osimhen sampai saat ini juga nggak ada yang mau kan. Kalau memang sehebat itu, ya ini saya ngomong aja. Ini untuk 3 pemain ini ya, Gyökeres, Vlahovic atau Osimhen. Siapa sih yang mau beli? Ya kan? Pertanyaan saya di situ untuk Gyökeres, Vlahovic, Osimhen. Siapa yang mau beli? Kalau memang sehebat itu, kenapa tim-tim lain? Karena ini kita ngomong Liverpool, Manchester City enggak lah. Liverpool, Spurs, Manchester United, siapa lagi? Real Madrid juga butuh, Barcelona juga butuh karena Lewandowski kan juga sudah mulai berumur ya. Siapa lagi? Ini banyak lah tim-tim papan atas ini mencari striker. Tapi kenapa pemain seperti Gyökeres, Vlahovic atau Osimhen ini nggak ada yang nawar? Gyökeres ini yang nawar cuman Arsenal sama Manchester United loh, ya. Cuman Arsenal dan Manchester United, cuman 2. Dan kita lebih memilih Sesko. Vlahovic sampai sekarang siapa yang nawar Vlahovic? Ada nggak yang datengin mau mendatangkan Vlahovic? Nggak ada. Osimhen Arab doang gitu. Manchester United juga pengen gitu, tapi akhirnya gagalnya apa? Gaji. Osimhen ini gagalnya ke Manchester United gaji. Karena permintaan gajinya nggak kira-kira gitu ya. Kepa gitu ya. Ya sudah, berarti karena Kroenke pelit. Klub bisnis gini loh, kalau saya ngomong pelit, kita ada struktur gaji. Mau lihat tim yang tidak punya struktur gaji seperti apa, yang bayarin pemain dengan gaji dengan gaji yang goblok gitu ya. Yang saya bilang gaji goblok. Kenapa saya bilang gaji goblok? Karena mereka bayar pemain gajinya mau minta berapa mereka bayarin gitu ya. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya. Mau lihat itu siapa timnya? Manchester United. Ya. Manchester United itu bayar gaji pemain itu kalau saya nggak salah itu tertinggi ketiga di EPL. Ya, tertinggi kedua malah. Sebentar. Apa saya coba cek dulu ya. EPL wage list. Sebentar, mana nih? Oh, bukan. Klub. Oke, ini dia. Oh, tertinggi kedua. Ya. Jadi untuk gaji tertinggi pertama itu adalah Manchester City, tertinggi kedua ini Manchester United, dan Arsenal tertinggi ketiga. Ya, ini dari sisi gaji. Kita lihat Manchester United ada di peringkat berapa. Mereka dengan gaji tertinggi kedua harusnya minimal ada di 5 besar dong. Dengan pemain-pemain yang mereka bayar dengan gaji yang luar biasa. Gitu. Ya, jadi kenapa kita nggak mau bayarin gaji gila? Bukan gaji gila, bahkan saya bilang gaji goblok ya. Kenapa kita nggak mau bayar gaji goblok untuk pemain-pemain yang kayak Nico Williams, kayak Vlahovic, kayak Osimhen? Kenapa kita nggak mau bayarin gaji goblok seperti itu?
Karena belum tentu perform. Gitu loh. Kita di Arsenal, untuk pemain yang perform, kita akan naikin gaji mereka pada saat mereka perform. Ya, ini sekarang kalau mau lihat gajinya Trossard. Trossard ini kita saat ini sedang ada perpanjangan kontrak untuk Trossard ya. Jadi untuk Trossard ini kita lagi ada perpanjangan kontrak. Di mana Arsenal ini kontraknya Trossard ini akan habis 2027. Oke? Trossard akan habis kontraknya 2027. Kita mau perpanjang sampai 2028. Trossardnya nggak mau. Trossard maunya adalah sampai dengan 2030. Arsenal nggak mau 2030. Untuk usia pemain seperti Trossard itu resikonya terlalu tinggi kalau diperpanjang sampai 2030. Oke? Apa yang dilakukan oleh Arsenal? Kontraknya tetap sampai 2027. Oke? Kontraknya tetap sampai 2027, nggak diperpanjang, nggak sampai 2028. Tapi gajinya mau dinaikin. Kenapa? Karena Trossard perform. Klub lain ada nggak yang mau bayar kayak begitu? Untuk pemain yang kontraknya nggak diperpanjang, jangka waktu kontraknya nggak diperpanjang, tapi gajinya dinaikin. Kenapa? Karena Trossard perform. Arsenal menghargai pemain-pemain yang perform. Mereka yang perform, gajinya akan dinaikin. Ya, jadi apakah Kroenke pelit dengan dengan gaji, apakah Kroenke pelit? No. Contohnya yaitu saya bisa kasih contoh Trossard. Kontraknya nggak diperpanjang loh, tapi gajinya mau dinaikin. Karena kita menghargai Trossard. Kita melihat Trossard bagian penting dari Arsenal. Jadi kalau dibilang bahwa kita nggak mau keluar gaji, saya bilang salah besar. Ya, salah besar kalau bilang kita nggak mau keluar gaji. Cuman kita nggak mau bayar gaji goblok itu. Ya, kita nggak mau bayar gaji goblok. Ya, kalau mau lihat tadi sekali lagi, mau lihat yang bayar gaji goblok, lihat Manchester United. Lihat Manchester United itu yang mereka bayar dengan gaji goblok. Levelnya di mana? Sekarang mereka ada di peringkat berapa? Karena mereka main dengan bayar gaji goblok. Dan ini sekarang mereka lakukan lagi dengan Mbeumo. Saya bilang, mereka ulangi lagi dengan Mbeumo, bayar gaji 250.000 pound sterling per pekan. Gaji goblok. Arsenal mau nggak? Misalkan, kita kan juga mengincar Mbeumo. Mau nggak Arsenal bayar Mbeumo 250? Nggak mau. Paling pol Arsenal bayar untuk level Mbeumo dari yang saya lihat selama ini. Paling pol-polan 150. Itu udah paling pol banget untuk Mbeumo, 150.000 pound sterling per pekan. Karena kita punya struktur gaji. Kita nggak mau bayar gaji goblok untuk pemain yang belum perform untuk Arsenal. Paham ya? Arteta masih belum dibeliin kartu